Udah mulai. 2-3 Gunung Krakatau. Jangan lupa stay tau. Video kita orang nih. Tonton ya. Nah, oke. Kita kan kumpul di sini tuh untuk ngerjain tugas STD tuh. Nah, tugas STD-nya kan kita disuruh buat program asal sederhana itu menggunakan metode insertion short. Nah, sini tuh aku masih bingung insertion short itu apa. Jadi boleh nggak dijelasin dikit gitu pemahaman kalian tentang insertion short itu apa? Nah, menurut kamu gimana nih, Mak? Oke, kalau menurut aku ya, insertion itu membandingkan suatu nilai dengan mengurutkan nilai tersebut dari kecil ke besar atau besar ke kecil gitu. Kalau nggak salah, mengurutkan dari kecil ke besar itu ascending. Kalau mengurutkan dari besar ke kecil itu udah scanning nggak sih? Oh, gitu. Memang diam-diam kayaknya tahu deh. Menurutmu insertion short itu apa? Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang insertion short adalah. Kalian sudah tahu belum? Insertion short adalah algoritma pengurutan yang bekerja dengan cara menyisipkan setiap elemen dari daftar yang belum diurutkan ke posisi yang tepat dalam daftar yang sudah diurutkan. Algoritma ini bisa digunakan untuk mengurutkan data dalam urutan naik atau ascending dan turun descending. Insertion short ascending pada insertion short dengan urutan naik ascending dengan elemen-elemen yang diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Insertion short descending pada insertion short dengan urutan turun atau descending, elemen-elemen yang diurutkan dari yang terbesar hingga yang terkecil. Gimana teman-teman, sudah paham belum? Oh, udah paham lah. Oke, Paham. Kalau secara materi kan kita udah tahu tuh apa pengertiannya, maksudnya apa. Tapi kalau misalnya dia tuh lebih diterapin itu kayak mana ya? Kayak pengimplementasinya tuh. lebih ke ini kan dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, itu kayak mana? Gak bingung nih. Kan kita contohin aja nih, kita kayak ini dia tuh pengertiannya apa, ini kayak mana ya kan. Nah, maksud aku tuh kayak gimana gitu caranya biar kita itu bisa langsung nerapin gitu ke kehidupan sehari-hari. Misalkan kita contohin nih, kita ke program kasir. Nah, program kasir itu kan dia banyak banget tuh apa namanya elemennya. Dia itu bisa dari nama barangnya, dari harga barangnya, dari jumlahnya kan. Nah, terus ditotalinya itu kayak mana? Wah, kayaknya kita butuh barang sih kalau itu. Sedangkan barang kita kayaknya kurang nih. Nah, pas banget di seberang sana ada toko yang jual alat tulis loh. Oh, ya udah, aku sama Devi aja yang pergi ke sana beli. Boleh. Oke? Oke. Oke, Devi kita gas. Ya. Yuk. Di hari yang indah hatiku terasa bahagia. Awal kita berjumpa dihiasi langit senja. Berjalan menyusuri kota ditemani motor tua, berboncengan dengan
ada 3 Tip pulpen, X. tip X. Ini 3 tip X ini tadi dibeli. Ini berapa ya? Penanya itu ada Apa itu? 5 deh, satu lagi. Mana ya ini? Penanya 5. Ini. Terus nih, Terus tadi beli pensil juga 4. ada bukunya 2 sama penggarisnya 1. Jadi kita ada 5 barang. Oke. Ini udah ada barangnya. Ada yang tahu nggak gimana logika pengurutan ascending sama descendingnya berdasarkan jumlah barang, harga barang, sama total bayarnya? Baik, berikut adalah barang-barang yang kami beli di toko terdekat. Nah, yang pertama itu ada buku. Buku ini kami beli 2, satuannya harganya itu 10.000. Lalu kami ada beli penggaris. Nah, penggaris ini harga satuannya 2.000. Lalu kami juga ada membeli pulpen. Nah, pulpen ini harga satuannya itu 4.000 dan di sini kami membelinya itu 5 buah. Nah, setelahnya itu ada pensil. Pensil ini harga satuannya yaitu 3.000. Di sini kami membeli 4 buah maksudnya. Dan lalu terakhir kami membeli tip X. Nah, tip X ini harga satuannya 5.000 dan di sini kami membeli 3 buah. Nah, baiklah, di sini kami mengimplementasikannya itu dengan kertas. Nah, di dalam kertasnya itu bakalan tertera keterangan gambar, nama, jumlah, harga, sama total bayar itemnya. Di sini ada 5 item, ada buku, ada penggaris, ada pulpen, ada pensil, sama tip X. Nah, di sini saya akan menjelaskan metode ascending, mengurutkan elemen itu dari terkecil sampai terbesar. Di sini saya maksudnya itu saya akan mengurutkan menggunakan metode ascending itu berdasarkan jumlah barangnya. Nah, untuk elemen pertama itu jumlah barangnya 2, sedangkan elemen kedua itu jumlah barangnya 1. Jadi di sini akan terjadi perpindahan posisi karena nilai elemen kedua itu lebih kecil daripada nilai elemen pertama. Jadi posisinya berpindah. Lalu elemen pertama akan dibandingkan dengan elemen ketiga. Di sini jumlah elemen pertama itu lebih kecil daripada elemen ketiga, jadi tidak ada perpindahan posisi. Lalu elemen pertama akan dibandingkan dengan elemen keempat. Di sini juga tidak terjadi perpindahan posisi karena elemen pertama itu nilainya lebih kecil daripada elemen keempat, dan seterusnya karena nilai elemen pertama itu lebih kecil juga daripada elemen kelima. Kita masuk ke bandingan elemen kedua dengan elemen lainnya. Nah, elemen kedua itu akan dibandingkan dengan elemen ketiga. Di sini dari segi jumlah, elemen kedua itu lebih kecil daripada elemen ketiga. Jadi tidak terjadi perpindahan posisi. Kita masuk ke bandingan ke elemen keempat. Nah, elemen kedua itu nilainya lebih kecil daripada elemen keempat. Jadi di sini tidak terjadi perpindahan posisi juga. Setelah itu kita ke elemen 5. Dari segi jumlah juga ternyata elemen kedua ini nilainya paling kecil. Jadi hasil akhirnya yaitu jumlahnya 2. Kita masuk ke elemen ketiga. Elemen ketiga akan dibandingkan dengan elemen keempat. Nah, dari segi jumlah itu elemen keempat itu lebih kecil daripada elemen ketiga. Jadi ini akan terjadi perpindahan posisi. Perpindahan posisi menjadi seperti ini. Lalu elemen ketiga akan dibandingkan dengan elemen kelima. Dari segi jumlah, ternyata elemen kelima itu lebih kecil daripada elemen ketiga. Jadi akan terjadi perpindahan posisi seperti ini. Nah, sudah didapat elemen ketiganya, kita akan masuk ke elemen keempat. Elemen keempat itu hanya dibandingkan dengan elemen kelima. Dan di sini nilai elemen kelima itu lebih kecil daripada elemen keempat. Jadi terjadi perpindahan posisi menjadi seperti ini. Nah, didapatlah hasil metode scanning berdasarkan jumlah barangnya. Oke, tadi kan sudah dijelaskan tentang metode ascending. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan metode descending. Descending sendiri itu kan mengurutkan elemen dari besar ke kecil. Nah, bisa diperhatikan elemen berikut. Kita bakalan mengurutkan jumlah barang menurut metode descending. Kita bisa dilihat dari pertama ini elemen 1 dengan elemen 2. Nah, di elemen 2 lebih besar daripada elemen 1. Jadi kita putar posisikan. Nah, selanjutnya kita bandingkan elemen 1 dengan elemen 3. Ternyata di elemen 3 lebih besar daripada elemen 1. Jadi kita putar posisikan lagi. Selanjutnya kita bandingkan elemen 1 dengan elemen 4. Ternyata di elemen 4 lebih besar jumlah barangnya daripada elemen 1. Nah, selanjutnya kita bandingkan lagi di elemen 1 dengan elemen 5. Ternyata di elemen 5 jumlah barangnya itu lebih besar daripada elemen 1. Jadi kita putar posisi ya. Nah, didapatlah jumlah barangnya itu 5 di elemen 1. Selanjutnya kita akan membandingkan elemen 2 dengan elemen 3. Ternyata di elemen 3 lebih besar daripada elemen 2. Jadi kita putar posisi. Selanjutnya kita bandingkan elemen 2 dengan 4. Ternyata jumlah barang di elemen 4 lebih besar daripada elemen 2. Jadi kita putar posisi lagi.
Selanjutnya kita bandingkan lagi elemen 2 dengan 5. Ternyata di elemen 5 jumlah barangnya lebih besar daripada elemen 2. Jadi kita putar lagi, pindah posisi. Nah, didapatlah di elemen 2 itu dengan jumlah 4. Selanjutnya kita ke elemen 3 dengan elemen 4. Kita bandingkan kedua elemen ini, ternyata di elemen 4 lebih besar daripada elemen 3. Kita putar atau pindah posisi. Selanjutnya di elemen 3 kita bandingkan dengan elemen 5. Ternyata di elemen 5 jumlah barangnya lebih besar daripada elemen 3. Jadi kita putar posisi lagi. Nah, didapatlah di elemen 3 dengan jumlah barang 3. Selanjutnya kita bandingkan elemen 4 dengan elemen 5. Ternyata bisa dilihat jumlah barang di elemen 5 lebih besar daripada elemen 4. Kita putar posisi. Nah, inilah metode descending dari besar ke kecil menurut jumlah barang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengurutan harga berdasarkan metode ascending. Nah, metode ascending itu kan dari kecil ke besar. Jadi, di sini kita akan membandingkan per elemen itu mana yang nilainya lebih kecil. Dari elemen pertama, ini elemen pertama akan dibandingkan dengan elemen kedua. Dari harganya itu, elemen kedua itu lebih kecil daripada elemen ke pertama maksudnya. Jadi, akan terjadi perpindahan posisi karena nilainya itu elemen ini lebih kecil. Lalu elemen ke pertama itu bakalan dibandingkan dengan elemen ketiga. Di sini harganya itu masih kecilan elemen pertama, jadi tidak terjadi perpindahan posisi. Lalu kan elemen pertama akan dibandingkan dengan elemen keempat. Dari segi harga, elemen pertama itu lebih kecil daripada elemen keempat, dan jadinya tidak terjadi perpindahan posisi. Lalu, elemen pertama akan dibandingkan dengan elemen kelima, yang dari segi harganya itu, elemen kelima lebih kecil daripada elemen pertama. Jadi, di sini akan terjadi perpindahan posisi menjadi seperti ini. Didapatlah hasil elemen pertama itu harganya 2000. Lalu, ke elemen kedua. Elemen kedua akan dibandingkan dengan elemen ketiga, yang dari harganya itu, ternyata elemen kedua itu lebih kecil daripada elemen ketiga, jadi tidak terjadi perpindahan posisi. Lalu, elemen kedua akan dibandingkan dengan elemen keempat. Dari segi harga, elemen kedua itu lebih kecil daripada elemen keempat. Jadi, elemen kedua akan dibandingkan juga dengan elemen kelima, yang dari segi harganya, ternyata elemen kelima itu lebih kecil. Jadi, akan terjadi perpindahan posisi menjadi seperti ini. Kita lanjut ke elemen ketiga. Elemen ketiga akan dibandingkan dengan nilai elemen keempat, yang dari segi harganya ternyata elemen ketiga itu lebih kecil, jadi tidak terjadi perpindahan posisi. Elemen ketiga akan dibandingkan dengan elemen kelima. Nah, dari segi harganya elemen kelima ini lebih kecil, jadi terjadi perpindahan posisi. Dapatlah hasilnya seperti ini. Lalu, elemen keempat akan dibandingkan dengan elemen kelima, yang dari segi harganya elemen kelima itu lebih kecil, jadi terjadi perpindahan posisi yang menjadi seperti ini. Berikut adalah hasil metode ascending berdasarkan harga barang. Saya akan menjelaskan pengurutan dari harga barang sesuai metode descending. Nah, descending itu kan mengurutkan dari besar ke kecil. Nah, kita akan bandingkan harga dari elemen 1 dengan elemen 2. Ternyata di elemen 2 harganya itu lebih besar daripada elemen 1. Jadi terjadi perpindahan posisi. Selanjutnya kita akan membandingkan elemen 1 dengan elemen 3 dengan bisa dilihat harga elemen 3 lebih besar daripada elemen 1, maka terjadilah perpindahan posisi. Selanjutnya saya akan membandingkan elemen 1 dengan elemen 4. Ternyata harga di elemen 4 lebih besar daripada elemen 1, maka terjadilah perpindahan posisi. Selanjutnya saya akan membandingkan elemen 1 dengan elemen 5. Ternyata harga di elemen 5 lebih besar daripada elemen 1, maka terjadilah perpindahan posisi. Didapatlah elemen 1 dengan harga 10.000. Selanjutnya saya akan membandingkan elemen 2 dengan 3. Ternyata di elemen 3 ini harganya itu lebih besar daripada elemen 2, maka terjadilah perpindahan posisi. Selanjutnya elemen 2 akan dibandingkan dengan elemen 4. Bisa dilihat di elemen 4 ini harganya lebih besar daripada elemen 3, elemen 2 ya maksudnya. Jadi terjadilah perpindahan posisi. Lalu elemen 2 akan dibandingkan dengan elemen 5. Bisa dilihat di elemen 5 harganya itu lebih besar daripada elemen 2, maka terjadilah perpindahan posisi. Nah, didapatlah elemen 2 itu dengan harga 5.000. Selanjutnya akan dibandingkan elemen 3 dengan elemen 4. Bisa dilihat di elemen 4 ini harganya lebih besar daripada elemen 3. Jadi kita pindah posisikan. Nah, selanjutnya elemen 3 akan dibandingkan dengan elemen 5. Ternyata di elemen 5 lebih besar harganya daripada elemen 3. Terjadilah perpindahan posisi. Selanjutnya kita akan bandingkan lagi elemen 4 dengan elemen 5. Ternyata di sini bisa dilihat di elemen 5 ini harganya itu lebih besar daripada elemen 4. Maka terjadilah perpindahan posisi. Nah, secara metode descending berikut adalah harga menurut pengurutan descendingnya. Baiklah,
saya akan menjelaskan pengurutan berdasarkan total bayar yang didapat dari jumlah barangnya dikali dengan harga barang. Nah, di sini dengan menggunakan metode ascending, yaitu dari kecil sampai ke besar. Dari elemen pertama dan dibandingkan dengan elemen kedua, dari segi total bayar, elemen kedua ini lebih kecil daripada elemen pertama. Jadi terjadi perpindahan posisi menjadi seperti ini. Elemen pertama akan dibandingkan dengan elemen ketiga, dan dari segi total bayarnya, elemen pertama lebih kecil daripada elemen ketiga. Jadi kita lanjut ke bandingan elemen pertama dengan elemen keempat. Dari segi total bayar, elemen keempat ini nilainya lebih kecil. Jadi terjadi perpindahan posisi menjadi seperti ini. Elemen pertama akan dibandingkan dengan elemen kelima yang dari segi total bayarnya, elemen kelima ini lebih kecil daripada elemen pertama. Jadi terjadi perpindahan posisi menjadi seperti ini dan didapat hasilnya elemen pertama yaitu total bayarnya 2000. Kita masuk ke elemen kedua. Elemen kedua akan dibandingkan dengan elemen ketiga yang dari segi total bayarnya itu sama. Jadi di sini tidak terjadi perpindahan posisi karena ini adalah elemen kedua yang diurutkan dulu. Jadi walaupun dari segi total bayar yang sama, tapi karena dia adalah elemen kedua, maka tidak terjadi perpindahan posisi. Lalu elemen kedua akan dibandingkan dengan elemen keempat yang dari segi total bayarnya lebih kecil elemen keempat. Jadi bakalan tukar posisi. Elemen kedua akan dibandingkan dengan elemen kelima yang dari segi total bayarnya elemen kelima itu lebih kecil. Jadi akan terjadi perpindahan posisi. Didapat hasil akhirnya yaitu 12.000. Untuk elemen ketiga, dia akan dibandingkan dengan elemen keempat yang dari segi total harga itu sama seperti penjelasan yang sebelumnya. Lalu elemen ketiga akan dibandingkan dengan elemen kelima yang dari segi total bayarnya yaitu elemen kelima lebih kecil. Jadi akan terjadi perputaran posisi. Nah, elemen keempat akan dibandingkan dengan elemen kelima dan dari segi total bayarnya itu sama. Jadi didapatlah hasil akhirnya itu seperti ini menggunakan metode ascending. Baik, saya akan menjelaskan metode descending menurut total bayar. Nah, descending sendiri itu kan mengurutkan dari besar ke kecil. Nah, bisa dilihat di elemen 1 kita akan bandingkan dengan elemen 2. Dari total bayarnya, elemen 2 lebih besar daripada elemen 1. Jadi kita putar posisikan. Selanjutnya kita bandingkan elemen 1 dengan elemen 3. Ternyata di elemen 3 total bayarnya itu lebih besar daripada elemen 1. Maka terjadilah perpindahan posisi. Selanjutnya kita akan bandingkan elemen 1 dengan elemen 4. Ternyata di sini elemen 4 lebih besar total bayarnya daripada elemen 1. Terjadilah perpindahan posisi. Selanjutnya elemen 1 akan dibandingkan dengan elemen 5. Karena total bayarnya sama, maka tidak terjadi perpindahan posisi. Selanjutnya kita akan membandingkan elemen 2 dengan elemen 3. Bisa dilihat total bayar di elemen 3 lebih besar daripada total bayar di elemen 2. Maka kita pindah posisikan. Selanjutnya kita bandingkan elemen 2 dengan 4. Bisa dilihat di elemen 4 ini total bayarnya lebih besar daripada elemen 2. Maka terjadilah perpindahan posisi. Selanjutnya kita bandingkan elemen 2 dengan 5. Bisa dilihat di elemen 5 ini total bayarnya lebih besar daripada elemen 2. Maka terjadilah perpindahan posisi. Nah, didapatlah elemen 2 dengan harga 20. Selanjutnya di sini bisa dilihat elemen 3 akan dibandingkan dengan elemen 4. Nah, di sini bisa dilihat total bayar di elemen 4 lebih besar daripada elemen 3, maka terjadilah perpindahan posisi. Selanjutnya kita bandingkan elemen 3 dengan elemen 5. Ternyata di sini bisa dilihat total bayarnya lebih besar daripada elemen 3, terjadilah perpindahan posisi. Nah, selanjutnya kita akan bandingkan elemen 4 dengan 5. Di elemen 5 total bayarnya itu lebih besar daripada elemen 4, maka terjadilah perpindahan posisi. Berikut pengurutan metode descending dari besar ke kecil menurut total bayarnya. Menurut aku sih kalau pengurutan dari ascending itu dia kan kita kan patokannya jumlah harga sama total bayar tuh. Jadi dia itu bakalan ngurut per elemen. Nah, per elemennya ini jika jumlahnya itu lebih kecil daripada elemen lainnya, dia tuh bakalan ke posisi depan karena kita ngurutin dari kecil ke besar. Tapi kalau dari besar ke kecil kayak mana tuh, Mak? Ya, kita urutkan elemen 1 sama 2 ya besar ke kecil gitu. Jadi kalau ke jumlah harga dan total bayar itu ya dari kalau ascending itu kecil ke besar dari mulai jumlahnya, harganya dan total bayarnya. Sedangkan descending itu dari kan besar ke kecil. Jadi jumlah, harga dan total itu mulai dari besar ke kecil. Nah, gimana teman-teman? Oke. Bukan penerapan logikanya. Kalau kode codingnya itu gimana? Kalau program codingnya kayak gini. Oke, jadi pada video ini saya akan menjelaskan tentang program ganti sederhana menggunakan metode insertion sort. Sebelumnya di sini
pertama, user akan memasukkan banyaknya jenis barang. Kemudian sistem akan menampilkan yang pertama, nama barang, jumlah barang, dan harga berdasarkan urutan jumlah barang yang dibeli secara ascending. Lalu B, menampilkan nama barang, jumlah barang, dan harga barang berdasarkan urutan jumlah barang yang dibeli secara descending. Yang C, menampilkan berdasarkan urutan harga barang secara ascending. Lalu yang D, berdasarkan urutan harga barang secara descending. Lalu yang E, berdasarkan urutan total bayar barang secara ascending. Dan F, itu berdasarkan urutan total bayar secara descending. Pada kode ini, para function main sebagai fungsi utama akan mendeklarasikan variabel input. Variabel input ini digunakan agar pengguna dapat menginput nilai. Lalu sama dengan objek scanner system.in agar sistem dapat membaca inputan atau masukan dari pengguna tadi. Lalu di sini menggunakan menggunakan println untuk mencetak judul program, yaitu program kasih sederhana menggunakan metode insertion sort. Lalu println kosong untuk memberikan jarak antar baris atau spasi antar baris. Lalu di sini mencetak pesan masukkan jumlah jenis barang, di mana jumlah jenis barang yang diinput oleh pengguna nantinya akan dibaca dan disimpan dalam variabel X. Lalu menginisialisasi array untuk menyimpan data. Ada variabel nama barang dengan tipe string parameternya X, lalu variabel jumlah barang, harga barang, dan total bayar dengan tipe integer array parameternya X. Lalu di sini ada perulangan for, di mana indeksnya dimulai dari 0 hingga x-1. Kenapa dimulai dari 0? Karena array selalu dimulai dengan nilai 0 hingga x-1. Kenapa x-1? Misalnya x-nya itu jumlah jenis barang yang diinput pengguna ada 5. X-nya 5 dikurang 1 itu jadi 4. Jadi kalau dimulai dari 0 itu 0, 1, 2, 3, dan 4. Dari 0 sampai 4 itu berjumlah ada 5. Jadi nanti ada 5 kali perulangan, di mana user atau pengguna diminta untuk menginput nilai sebanyak 5 kali. Sebanyak 5 kali itu nanti ada nama barang pertamanya apa, jumlah barangnya berapa, dan harga barangnya berapa. Lalu masing-masing data yang diinput tadi akan disimpan dalam nama barang indeks, jumlah barang indeks, dan harga barang indeks. Lalu di sini saya membuat untuk total bayar, karena nanti akan menampilkan output total bayar. Di sini saya buat dulu, di mana total bayar indeks itu didapatkan dari mengalihkan jumlah barang indeks dengan harga barang indeks. Jadi misalnya barang pertama itu total bayarnya berapa, barang kedua total bayarnya berapa, dan seterusnya. Lalu di sini kita lanjut ke bagian yang A, yaitu menampilkan nama barang, jumlah barang, dan harga barang berdasarkan urutan jumlah barang yang dibeli secara ascending. Di sini saya memanggil function insertion sort ascending dengan parameter jumlah barang, nama barang, harga barang, dan total bayar. Nah, ini adalah fungsinya. Fungsinya ada parameter array, dengan tipe integer array, nama barang dengan tipe string, harga barang, dan total bayar tipenya integer array. Di sini saya mendeklarasikan variabel n sama dengan r.size, di mana variabel n ini digunakan untuk menyimpan ukuran r. R di sini saya permisalkan sebagai jumlah barang. Oke, jumlah barang. Lalu terdapat perulangan for, di mana indeksnya dimulai dari 1 sampai nilai ke n. Lalu dalam for ini terdapat inisialisasi variabel K, K1, K2, K3, di mana variabel ini digunakan untuk menyimpan elemen saat ini, nilai elemen saat ini. Di mana variabel K itu menyimpan elemen R index atau jumlah barang indeks, lalu file K1 menyimpan nama barang indeks, file K2 menyimpan elemen harga barang indeks, dan file K3 menyimpan total bayar indeks. Lalu di sini terdapat variabel J sama dengan I-1, di mana variabel J ini digunakan untuk menyimpan perbandingan dari indeks sebelumnya, yaitu J, dengan indeks maksudnya perbandingan dari indeks sebelumnya dengan indeks yang sedang diproses saat ini perulangannya, yaitu I. Lalu dalam perulangan while ini masih masuk atau tergabung dari perulangan for sebelumnya, di mana
ini iterasi atau perulangan akan terus dilakukan selama posisi atau kondisi dan persyaratannya terpenuhi. Di mana persyaratan atau kondisinya itu adalah J kurang dari 0, J lebih dari sama dengan 0, dan RJ atau jumlah barang J lebih dari K. Lalu di sini ada juga jika RJ sama dengan K dan harga barang J lebih dari K2. Lalu ada juga untuk yang ini, jika RJ atau jumlah barang J sama dengan K dan harga barang J sama dengan K2 dan total bayar J lebih dari 3. Karena kita fokus yang ke A itu berdasarkan jumlah barang secara ascending, kita hanya terfokus ke bagian yang ini. Oke. Bagian ke RJ lebih dari K dan J-nya lebih dari sama dengan 0. Jika kondisi tersebut terpenuhi, maka RJ akan digeser, ditambah 1 atau digeser ke sebelah, akan digeser ke satu kotak di sebelahnya. Dan akan terus dilakukan perulangan hingga ditemukan kondisi di mana sudah tidak memenuhi kondisi dan persyaratan dalam while tadi. Lalu keluar dari perulangan while, di sini hasil pengurutan yang sudah digeser tadi akan disimpan dalam variabel K sebagai susunan posisi yang sudah benar dan sudah tepat. Dimana kalau ascending itu paling kecilnya ada di sebelah kiri, dimana dari kiri pertama kali dimulai, lalu ke kanan, geser ke kanan itu yang paling besar. Dari kiri ke kanan. Balik ke yang A. Di sini, setelah didapatkan posisi urutan yang benar, menggunakan ascending berdasarkan jumlah barang yang dibeli, nanti akan mencetak menggunakan function print barang. Kenapa saya buat function print barang? Karena di sini untuk soal A, B, C, D, itu printnya sama. Oke, ini printnya menampilkan nama barang, jumlah barang, dan harga barang. Sini menggunakan perulangan for, indeksnya dari 0 hingga nama barang.size.to, lalu ada inisialisasi variabel nama sama dengan nama barang indeks, file jumlah sama dengan jumlah barang indeks, dan file harga sama dengan harga barang indeks. Jadi nanti akan ditampilkan output berdasarkan urutan jumlah barang secara ascending. Namanya apa, jumlahnya berapa, dan harganya berapa. Lalu untuk yang B. Untuk yang B ini menampilkan nama barang, jumlah barang, dan harga berdasarkan urutan jumlah barang yang dibeli secara descending. Di sini menggunakan perulangan menggunakan function insertion sort descending. Functionnya ini hampir mirip kayak function sort ascending, cuma bedanya hanya pada bagian while. While-nya di sini, kalau yang tadi kan syarat dan kondisinya itu menggunakan lebih dari K, lebih dari K2, lebih dari K3. Sedangkan di sini menggunakan kurang dari K. Sini fokus ke yang bagian variabel K sama dengan RI atau jumlah barang I. Lalu jika memenuhi kondisi dan persyaratan di mana J-nya lebih dari sama dengan 0 dan RJ atau jumlah barang J-nya lebih kurang dari K, maka akan dilakukan pergeseran posisi. Jadi nilai jumlah barang yang kecil akan digeser ke sebelah kanan. Dan akan terus dilakukan pergeseran, perulangan, dan akan terus dilakukan perbandingan dengan indeks yang lainnya. Hingga ditemukan bahwa sudah tidak memenuhi syarat, baru perulangan atau iterasinya berhenti. Setelah selesai, maka akan menampilkan di sini atau disimpan elemennya ke dalam variabel K. Kita balik lagi ke yang B, sama juga yang kayak yang A, akan di-print nanti nama barangnya berapa, apa, jumlah barangnya, harga barangnya. Lalu C, menampilkan nama barang, jumlah barang, dan harga barang berdasarkan urutan harga barang secara ascending. Di sini masih menggunakan function insertion sort ascending, karena sama, tapi kita fokusnya ke bagian file K2, di mana mengurutkan berdasarkan harga barang secara ascending. Lalu pada perulangan while-nya, di mana akan dilakukan
pengecekan dan pembandingan nilai, di mana ini, jika RJ tadi sama dengan K, alias sudah didapatkan ya, udah didapatkan tadi yang C, maka bisa kita lakukan perbandingan kembali atau pengecekan kembali di mana harga barang C lebih dari K2. Jika kondisi tersebut memenuhi, maka akan dilakukan pergeseran nilai yang besar ke sebelah kanan. Jadinya harga barang J tambah 1 sama dengan harga barang C. Alias diperbarui. Diperbarui atau disimpan menjadi harga barang J. Lalu keluar dari perulangan while, di sini, harga barang tadi yang sudah digeser dan posisinya sudah ditemukan susunan yang tepat dan benar, maka akan disimpan dalam variabel K2. Lalu ke C sama juga print nama, jumlah, dan harga. Lalu yang D, mengurutkan berdasarkan harga barang secara descending. Sama juga pakai function sort descending, yang variabel K2-nya sama dengan harga barang indeks. Lalu jika pada perulangan while, kondisinya itu memenuhi, perbandingannya dan pengecekannya benar, di mana ini RJ sama dengan K, dan harga barang J kurang dari K2, alias lebih kecil dari K2. K2 itu elemen yang sedang, bukan diproses, tapi elemen sebelumnya. Karena setelah didapatkan benar dan memenuhi bahwa kurang dari K2, alias lebih kecil, nanti akan digeser ke kanan. Dan pengecekan tersebut akan terus dilakukan hingga ditemukan bahwa kondisi tersebut, indeks tersebut sudah tidak memenuhi. Lalu keluar dari perulangan while, akan dilakukan pengecekan harga barang, bukan pengecekan, tapi akan disimpan dalam variabel K2. Balik lagi ke bagian yang D, di sini disimpan untuk, bukan disimpan, tapi akan dicetak nama barang, jumlah barang, dan harga barang. Lalu ke yang E. Yang E ini menampilkan nama barang, jumlah barang, harga, dan total bayar berdasarkan urutan total bayar secara ascending. Jadi nanti akan menampilkan output total bayarnya juga. Ascending, di sini kita fokus ke bagian variabel K3 yang menyimpan elemen total bayar indeks. Dan pada perulangan while J akan diperiksa dan apakah benar akan dilakukan iterasi selama J lebih dari sama dengan 0 dan perbandingannya atau pengecekannya RJ sama dengan K dan harga barang J sama dengan K2 dan total bayar J-nya lebih dari 3 atau lebih besar daripada K3. Maka jika kondisi tersebut memenuhi, nantinya akan dilakukan pergeseran. Pergeseran yang lebih besar itu ke kanan, sama seperti perulangan ascending sebelumnya. Dan akan dilakukan hingga ditemukan kondisi tersebut sudah tidak memenuhi persyaratan dan kondisi. Selanjutnya, total bayar posisi total bayar tadi yang sudah diurutkan, didapatkan urutan posisi tempatnya yang benar, maka akan disimpan dalam variabel K3. Lalu akan dipanggil function print barang dengan total. Kenapa saya buat function print barang dengan total? Karena print ini, yang E dan F ini sama-sama menampilkan nama barang, jumlah barang, harga, dan total bayar. Jadi, saya buat aja sekalian langsung ke bagian sini. Sama kayak print barang yang di atas ini. Tapi di sini ditambah ada variabel total bayar dengan total bayar indeks, dan di printnya kan menampilkan total bayar juga. Udah, terus lalu yang ke F, ini secara descending-nya. Secara descending, fokus ke yang variabel K2, lalu pengecekan kondisi dan perbandingan nilainya. Pada jika RC sama dengan K dan harga barang C sama dengan K2 dan total bayar C kurang dari K3. Nanti iterasi akan terus dilakukan hingga ditemukan bahwa kondisi sudah tidak terpenuhi. Lalu total bayar
posisi yang sudah benar tadi akan disimpan dalam variabel K3 atau total bayar indeks. Balik lagi, lalu di print atau dicetak dalam function print barang dengan total, di mana ada nama barang, jumlah barang, harga barang, dan total bayar. Untuk detailnya akan saya tampilin outputnya. Misalnya ada 5. Barang yang pertama itu ada tip X. Oops, sorry. 5 tip X. Itu misalnya ada 3. Harga satuannya itu 5.000. Lalu ada pensil. Lalu ada jumlahnya 4 dan harganya 3.000. Lalu ada pulpen. Itu jumlahnya 5. Harganya 4.000. Lalu ada penggaris. Jumlahnya 1. Harganya 2.000. Lalu ada buku. Itu jumlahnya 2. Dan kita coba 11.000 satuannya. Oke, jadi di sini untuk yang A, urutan berdasarkan jumlah barang secara ascending. Sini benar ya. Ascending itu mengurutkan dari kecil hingga terbesar. Jadi yang pertama terjadi print perulangan dengan jumlah terkecil naik jadi 2, terus 3, 4, terus 5. Benar ya. Lalu yang B, urutan jumlah barang secara descending dari besar ke kecil. Sini print perulangannya menampilkan dari nilai terbesar turun jadi 4, 3, 2, 1. Benar ya. Lalu yang C, berdasarkan urutan harga barang secara ascending. Jadi harga barangnya dari yang terkecil hingga yang terbesar. Sini ada 2.000, 3.000, terus ada pulpen harganya 4.000, tip X 5.000, dan buku 11.000. Benar. Lalu ada urutan harga barang secara descending. Nama barang buku harganya 11.000, terus tip X harganya 5.000, pulpen 4.000, pensil 3.000, dan penggaris 2.000. Benar ya, descending dari besar ke kecil. Lalu yang E, berdasarkan urutan total bayar secara ascending. Total bayar sendiri didapatkan tadi dari mengalihkan jumlah barang dengan harga barang. Jumlah barang 1 harganya 2.000, jadi total 2.000 di sini. Terus barang yang kedua pensil, jumlah barangnya 4, harga 3.000. Total bayarnya jadi 12.000. Lalu selanjutnya dari 15.000, 20.000, dan 22.000. Benar ya, dari kecil ke besar. Lalu kebalikannya yang F, dari besar ke kecil. Buku 22.000, pulpen 20.000, tip X 15.000, pensil 12.000, dan penggaris 2.000. Oke, jadi itu deh kodenya. Udah paham kan? Terima kasih. Oke teman-teman, kan udah dijelasin tuh mengenai pengertian insertion short. Terus dia itu dijelasin juga mengenai penerapan logikanya. Lalu yang terakhir itu mengenai kode program Kotlin kan? Semoga video ini mudah dimengerti dan menambah wawasan kalian ya. Pantun dulu nggak sih? Boleh. Si Sandi lagi gosok gigi. Cakep. Sampai jumpa lagi. Dadah.